Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada siang hari ini Allah berikan kita kemudahan-kemudahan dalam beraktivitas, kemudahan-kemudahan dalam berinteraksi sosial sesama kita. Tentunya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena nikmat sehat, mungkin kita tidak ada di tempat kerja. Kalau bukan nikmat dari Allah, karunia dari Allah, mungkin kita sekarang tidak dalam posisi bekerja. Kalau bukan karena nikmat dari Allah, mungkin kita sekarang tidak bisa ketawa. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah memberikan nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita bisa tersenyum, bisa bertegur sapa di antara kita. Alhamdulillah. Selanjutnya yang kedua, jangan lupa dan jangan pernah lupa, yakni bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya saya sampaikan di sini bahwa salawat itu ada yang panjang, ada yang pendek. Semuanya boleh. Yang panjang boleh, yang pendek juga silahkan. Ya. Mana saja salawat itu ya boleh saja, silahkan. Ya, jangan sampai kita menyalahkan orang yang bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena salawat adalah perintah dari Allah langsung. Dalam Al-Quran sangat jelas, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah kita bersalawat, kita juga tentunya punya harapan. Yang mana harapan ini jatuh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni agar nanti di hari kiamat kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad, terlebih juga kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan membicarakan tentang penyakit ain. Penyakit ain ini hanya ada di istilah orang Islam. Kalau di agama lain nggak akan ketemu dengan istilah ini. Walaupun sebenarnya kalau dideteksi secara batin, nah secara batin artinya secara non medis, orang-orang di luar agama Islam pun ada yang terindikasi dengan penyakit ini, ya. Tapi istilah penyakit ain ini adalah istilah yang hanya ada di dalam agama kita, yakni agama Islam. Ya. Apa itu penyakit ain? Penyakit ain itu adalah sebuah kondisi yang timbul akibat pandangan mata, lalu turun ke dalam hati, dalam perasaan, yang kemudian berubah menjadi perasaan iri dan perasaan dengki. Nah, ini definisinya yang secara mudah kita pahami, artinya penyakit ain adalah penyakit pandangan mata. Ya, walaupun nanti ada yang menjelaskan lebih luas lagi makna penyakit ain yang lain, tapi untuk yang sederhana ini, yang mukadimah ini adalah pandangan yang diiringi dengan perasaan iri dan dengki terhadap orang lain. Nah, ini penyakit ain. Penyakit ain ini sangat mudah menjangkit kepada orang-orang yang memang jauh dari berzikir kepada Allah, jauh dari beribadah yang betul-betul khusyuk kepada Allah. Nah, orang-orang yang jauh dari Allah inilah orang-orang yang punya potensi penyakit ain. Nah, penyakit ain ini memberikan masalah yang sangat luar biasa kepada orang lain dan kepada dirinya, ya. Dan para ulama menyimpulkan penyakit ain ini adalah penyakit non medis. Nah, garis bawahi, ya. Jadi penyakit non medis. Jadi kalau penyakit ain ini didiagnosa oleh dokter, itu adalah kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal, karena dokter dalam hal ini tidak akan bisa mendeteksi penyakit ini. Ya, penyakit ini hanya bisa dideteksi oleh Allah, oleh Rasulullah, dan oleh orang-orang yang Allah berikan kebersihan hati sehingga bisa melihat penyakit ain pada diri orang lain.
Nah, para ulama menyimpulkan penyakit ain ini adalah penyakit non medis yang muncul akibat pandangan kagum atau pandangan yang takjub yang disertai dengan perasaan iri dan dengki kepada seseorang. Ya, jadi ulama menegaskan bahwa penyakit ain ini adalah penyakit non medis yang tidak akan ditemukan dalam dunia kedokteran manapun terkait dengan penyakit yang satu ini, ya, penyakit ain. Nah, di dalam Al-Quran sebenarnya sudah disinggung tentang penyakit ain ini, seperti dalam surah Al-Qalam ayat 51. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Artinya adalah, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, ya, tatkala mereka mendengarkan Al-Qur'an dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Ya, ini ayat yang menjelaskan tentang penyakit ain. Dari zaman Nabi Muhammad penyakit ini sudah ada, ya, apalagi di zaman era seperti sekarang ini. Nah, bagaimana Islam memandang penyakit ain ini? Ternyata dalam pandangan Islam, penyakit ain ini ada dua jenis. Penyakit ain ini ada dua jenis. Ya, nanti kita bisa mengukur diri kita masuk di dalam jenis yang mana? Yang pertama atau yang kedua, ya. Yang pertama, jenis yang pertama dari penyakit ain ini adalah pandangan dari seseorang yang sebenarnya memiliki sifat buruk dalam hatinya, yang merasakan hasud, dengki, dan memiliki niat jahat terhadap orang yang dilihatnya. Jadi emang sudah orangnya buruk, orangnya karakternya jelek, terus juga dia punya sifat yang terbiasa dengan hasud, dengki, dan dia ingin memiliki niat jahat terhadap orang yang dilihatnya. Ini penyakit ain yang pertama. Adapun penyakit ain yang kedua adalah pandangan yang timbul dari perasaan kagum atau takjub terhadap seseorang, sehingga menimbulkan rasa dengki, tetapi perasaan kagum tersebut tidak disertai dengan mengingat Allah. Nah, jadi jenis yang kedua ini adalah jenis yang sebenarnya muncul akibat seseorang itu jauh dari Allah, jauh dari beribadah, jauh dari zikrullah, mengingat Allah. Ya. Nah, dari dua jenis penyakit ain yang dijelaskan pada kesempatan hari ini, kita mungkin kebanyakan orang Islam, kebanyakan kita nih ada di posisi jenis yang kedua. Ya, kenapa kita sampai terkena penyakit ain? Karena memang kita tidak mengembalikan bahwa yang kita lihat itu adalah merupakan pemberian dari Allah. Maka kita dibolehkan takjub, kita dibolehkan kagum, terus juga kita harus membarengi bahwa itu adalah merupakan pemberian dari Allah. Sehingga kita tidak boleh dengki, kita tidak boleh iri. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua ini adalah kebanyakan dari kita. Nah, salah satu ulama besar yang sangat populer, yang sangat terkenal, yakni Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya. Beliau menjelaskan penyakit ain ini bisa terjadi tanpa pandangan mata secara langsung. Jadi yang tadi di awal itu kita menyampaikan pandangan mata yang menakjubkan. Padahal menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah tanpa melihat pun itu bisa menimbulkan penyakit ain. Nah, seperti halnya orang buta. Orang buta yang diceritakan tentang kemewahan seseorang. Nah, kalau orang buta ini imannya lagi turun, imannya lagi lemah, maka dia akan muncul tuh rasa tidak rela tentang orang yang mendapatkan kenikmatan tadi. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan penyakit ain ini tidak hanya menjangkiti orang yang memiliki mata secara lahir,
Tapi orang yang tidak memiliki mata pun ya, dia berpotensi terkena penyakit ain. Nah, itu ya. Nah, bagaimana dampaknya dari penyakit ain ini? Makanya mudah-mudahan setelah kita mengetahui dampaknya, kita bisa menghindari dari hal-hal ini. Apa sih dampaknya? Yang pertama, dampak dari penyakit ain ini adalah akan banyak terkena bala. Bala ini banyak macam-macamnya ya. Bisa kecelakaan, bisa kerugian, bisa kebangkrutan. Nah, ini namanya penyakit akibat dari penyakit ain. Ya. Terus juga bisa mengakibatkan seseorang itu terkena penyakit, ya, penyakit lahiriahnya, ya. Walaupun tadi disampaikan di awal penyakit ain ini adalah penyakit non medis, tapi akibat buruk dari penyakit ain ini dapat menyebabkan terganggunya kesehatan seseorang. Yang ketiga, yang paling berbahaya penyakit ain ini adalah menyebabkan kematian. Yang mana kematian ini pastinya itu dalam keadaan su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Iya, sudah pasti su'ul khatimah. Kenapa? Karena dalam kondisi hasud dan iri kepada orang lain, ya. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang kena penyakit ain. Nah, di sini saya akan sampaikan beberapa hal saja karena banyak sebenarnya ya, tapi ini hanya yang yang umum sering kita lihat di sekitar kita saja. Tapi juga jangan sampai ketika kita mengetahui ini kemudian menimbulkan kita menjadi seuzon juga sama orang lain. Jangan. Wah, jangan ini nih yang disampaikan kemarin nih. Ciri-cirinya ini nih. Wah, dia kena penyakit ain nih. Ya, enggak begitu juga. Ini sebagai kontrol kita ya, sebagai pengendali dari diri kita agar kita tidak terkena dalam penyakit ain. Jadi ciri-cirinya yang pertama adalah wajahnya itu lesu, pucat dan sering berkeringat. Ini secara lahiriahnya ya. Terus juga kalau dia mendengar orang yang mengaji atau mendengar suara murotal, mendengar suara azan, itu seringkali dia cemas, gelisah. Bahkan dia cenderung menghindar. Nah, hati-hati nih. Kalau ada orang yang begini berarti ini indikasinya ke arah sana ya. Terus suka melihat hal-hal yang menyeramkan, yang horor-horor. Nah, ini hati-hati. Terus yang selanjutnya di antara orang yang punya penyakit ain ini adalah suka menyendiri dan suka melakukan hal-hal aneh. Ini juga bisa dikategorikan orang yang kena penyakit ain. Terus selanjutnya adalah orang yang tidak puas atas segala capaian yang dia capai. Artinya dia tidak mudah bersyukur. Nah, ini juga salah satu dampak daripada ciri-ciri yang menunjukkan seseorang terkena penyakit ain. Terus seringkali mengalami keringat dingin dan buang air kecil. Nah, jadi ciri-ciri penyakit ain yang saya sebutkan ini adalah dari beberapa sumber yang saya baca dari internet, dari buku, dan dari beberapa asatiz yang saya dengar ceramahnya, kurang lebih seperti ini ya. Boleh setuju, boleh enggak. Tapi ala kulli hal, hakul yakin ketika ada hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran, disitulah kesalahan yang kita lakukan. Ketika ini sebuah kebenaran, kemudian kita membantah, tidak menyetujui tentang kebenaran ini, maka di situ ada kesalahan dalam diri kita. Terus sering menguap dan juga terengah-engah. Nah, artinya sering ngantuk mungkin dan juga dia sering tergesa-gesa. Terus mengalami rasa nyeri yang berpindah-pindah dari bagian bawah punggung sampai ke bahu. Terus juga sering bersendawa. Nah, ini nih. Nah, kalau sering bersendawa dengan sendawa yang berlebihan, nah itu juga bisa mengindikasikan seseorang terkena penyakit ain.
Nah, mudah-mudahan dari ciri-ciri ini dalam diri kita bisa kita hilangkan. Artinya ketika kita bisa menetralisir daripada ciri-ciri ini, kita bisa menghindari dari penyakit ain dari diri kita. Nah, di sini saya mau kasih juga tip dan triknya untuk menjauhkan diri dari penyakit ain. Yang memang ketika kita punya permasalahan, kita juga bisa mencari solusinya dalam diri kita. Yang pertama, untuk terhindar dari penyakit ain, tentunya kita harus memohon perlindungan kepada Allah. Artinya, sering-seringlah membaca ta'awuz, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Minta, mohon kepada Allah perlindungan dari Allah, sehingga agar apa? Agar kita terhindar dari penyakit ain ini. Terus yang kedua, mengungkapkan pujian kepada Allah yang dikombinasi dengan membaca surat pendek. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, yang mewah, yang membuat kita wow gitu kan. Nah itu kita harus lanjutkan dengan membaca surat-surat pendek yang kita hafal. Agar apa? Agar kita bisa mengembalikan bahwa semua keindahan, semua kemewahan yang kita lihat itu adalah sesungguhnya dari Allah, dan Allah juga yang berkehendak atas semuanya. Nah, terus juga yang menarik nih, beberapa terakhir ini sering kita dengar Masya Allah, Tabarakallah. Sebenarnya kalimat ini adalah kalimat yang bisa sedikit menetralisir daripada kita takjub yang kemudian dibarengi dengan hasud dan dengki. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, menghebohkan, membuat kita tertarik untuk memilikinya, padahal itu bukan milik kita, maka daripada nanti dalam diri kita muncul rasa hasud dan iri kepada orang yang kita lihat tadi, kita lengkapi ketika kita melihat Masya Allah, Tabarakallah. Nah, dengan kalimat-kalimat itu sedikit ya, kurang lebih bisa menetralisir rasa hasud dan iri kita kepada orang yang mendapat nikmat tadi. Ya, makanya sekarang kita biasakan nih ketika kita melihat orang lain dengan kemewahannya, dengan kesuksesannya, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, kalimat-kalimat itu yang harus sering kita ucapkan, ya. Walaupun mungkin ya secara lisan kita lancar mengucapkan itu, secara batin masih bertentangan, nggak apa-apa, terus aja, jangan berhenti. Ya, walaupun baru secara lisan, kita jangan pernah berhenti, terus sampai hati kita juga nanti connect, ya, sampai apa yang kita ucapkan dikuatkan dalam hati kita. Nah, baru itu yang top. Ya, kalau itu masih baru sebatas di lisan, jangan berhenti, terus Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah. Nggak apa-apa, terus ketika kita melihat hal-hal yang menakjubkan, kalimat itu yang harus sering kita ucapkan. Agar apa? Agar kita bisa mengembalikan bahwa yang mewah, yang indah, yang menyenangkan, semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan Allah tidak pernah tukar dalam memberikan nikmat kepada seseorang. Terus yang pertama, berlindung kepada Allah. Yang kedua, disertai dengan Masya Allah, Tabarakallah. Yang ketiga, cara menghindarkan diri dari penyakit ain adalah diruqyah. Nah, penyakit ini harus diruqyah. Nggak bisa disuntik pakai obat, nggak bisa minum obat, nggak bisa pakai obat-obat dokter, tapi juga harus dengan ruqyah. Ruqyah ini banyak macamnya. Walaupun banyak orang juga yang tidak meyakini ruqyah. Kembali lagi, ini soal keyakinan. Yang yakin dengan ruqyah, monggo lakukan ruqyah. Yang tidak yakin dengan ruqyah, ya sudah, nggak usah diruqyah, sesuai dengan keyakinannya dan pemahaman agamanya. Ya, pokoknya seputar kontroversi ruqyah ini biarkan buat mereka saja yang mempermasalahkan. Sudah, kita kembalikan. Yang yakin monggo silakan, yang tidak yakin juga sudah. Ya sudah, maksudnya ya nggak usah diruqyah gitu. Udah masing-masing aja selesai udah. Nah, terkait ruqyah ini memang pernah terjadi dalam
di zaman Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, pernah berkata, dahulu Rasulullah itu meminta aku agar diruqyah untuk menyembuhkan ain. Nah, inilah hadis yang menjelaskan bahwa penyakit ain itu benar adanya. Ya. Jadi hadis ini sangat menguatkan. Bahkan kalau mau dilihat riwayatnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Nomor hadis 2195. Artinya apa? Ruqyah ini memang di zaman Nabi sudah ada. Cuman yang menjadi masalah, ya Allah alam nih, entah itu bacaannya, entah itu orangnya, oknum-oknumnya. Tapi terlepas itu, kembali lagi, saya tidak menghukumi harus ruqyah ataupun tidak harus ruqyah. Tapi ini hanya salah satu cara agar kita bisa terhindar dari penyakit ain. Nah, ya, jadi ini materi yang sangat menarik bagi saya, dan tentunya buat orang-orang yang baru tahu, oh ternyata ada penyakit ain. Hati-hati ya, memang penyakit ain ini nggak langsung berdampak dan nggak langsung berefek kepada orang yang orang yang terkena penyakit ain ini, dan maupun orang yang dilihatnya itu, ya. Tapi lagi-lagi penyakit ain ini dapat mematikan hati kita, perlahan-lahan hati kita akan sakit, dan lama-lama kalau tidak diobati akan mati. Maka ada hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang hatinya mati, mintalah sama Allah agar diganti hatinya. Artinya apa? Ada potensi setiap kita hatinya mati. Kapan nih mati? Kapan matinya hati itu kapan? Pada saat sudah tidak lagi menerima nasihat, sudah tidak lagi mau mengerjakan kewajiban-kewajiban. Nah ini udah nih, udahan kewajiban nggak dikerjakan, nasihat nggak didengarkan, maka inilah indikasi dari matinya hati seseorang. Kalau sudah mati hati seseorang ini, nggak lain, minta diganti sama Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, ya udah. Kalau Allah punya punya takdir buat dia untuk tobat, alhamdulillah Allah akan kasih kesempatan orang ini tobat. Tapi kalau Allah punya kehendak lain, maka orang ini pun akan diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Kalaupun Allah punya kehendak lain, orang ini akan dikasih umur panjang. Untuk apa? Untuk menggoda orang-orang yang ada di sekitarnya. Menggoda bagaimana? Iya. Sabar nggak orang-orang di sekitar itu dengan adanya orang itu? Sabar nggak? Bagaimana menyikapinya? Apakah diomongin? Apakah dinasihati? Atau diajak kepada kebaikan? Ya banyak. Artinya Allah mendatangkan orang-orang yang tidak selalu kita senangi dalam kehidupan ini. Ada yang nyebelin, ada yang ngeselin, ada yang menyenangkan, ada yang membahagiakan, ada yang sering ngasih sesuatu kepada kita. Nah, semuanya Allah yang menggerakkan, serahkan semuanya kepada Allah. Kita mohon kebaikan kepada Allah, kita mohon hal-hal yang positif kepada Allah. Kalaupun itu terjadi hal-hal yang negatif, mudah-mudahan itu yang terbaik dari Allah buat kita. Ya, baik, itu saja materinya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, sekali lagi, kalau ada kebaikan, monggo dilakukan, dikerjakan. Tapi kalau ada yang salah, ada yang kurang tepat, saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.